Hello everyone, welcome to Back and Forth Podcast. Maju kena, mundur kena. Ya. Baik lagi di episode yang keberapa ini nggak tahu lah. Sekian. Ya nggak tahu di uploadnya juga yang mana duluan, nggak tahu dah. Dah, pokoknya selamat datang. Balik lagi sama masih kita bertiga di sini. Ya. Me and the boys. Me and the boys. Triple H post. Kenalan lagi nggak usah kali ya, udah kenal Ya kali ya. Allah. Udah bosen kayaknya dengerin. Kalau pengen tahu siapa namanya nonton episode sebelumnya. Nah, mantap. Gimana guys? Asik nih, dapat liburan. Iya. Bodo amat. Tugas gua numpuk. Liburan dari mana numpuk tugas? Bener. Gue tuh nggak ada libur-liburnya, ke mall aja. Koba anjing di telinga gue tuh. Udah pusing. Tapi ya kemarin kan episode serius banget tuh dari awal sampai akhir tentang relationship. Apa? Oh iya, I blank that from my memory. Diguras lagi. Lepas. Yap, benar itu kan. Nah, ini lagi susah. Hari ini kita seru-seruan aja ya, bahasannya yang nyantai dan menyenangkan, yang tidak membawa PTSD. BTS. Jadi episode kali ini kita bakal bahas tentang hobi. Hobi. Gak punya hobi. Bingung. Aduh, nyari jokes gak ada yang masuk. Oke, langsung aja dah. What? Ya, jadi kalian di sini ada hobi gak nih? Tadi Febri bilang gak punya hobi. Adalah harus ada. Kalau definisi hobi itu apa sih? Hobi itu hal yang biasa yang senang disukai. Dilakukan. Yang disukai. Kalau ngelakuin tuh berasa senang gitu. Apa ya? Kalau gue orangnya ini sih kayaknya musiman kayaknya. Kalau lagi ada buku yang bagus, gue suka baca buku. Kayak waktu itu ya, kayak ada bazar tuh, nyari, ada buku ini ternyata di bazar ini. Beli tuh sama Faisal waktu itu. Ya, gue beli buah ya. Baru baca 1 bab gue. Belum ada situ buku. Iya. Ya buku Allah. yang tebel itu, gue kan beli. Iya. Ini buat gue Sal. Gue jadiin ganjelan. Ya Allah. Mahal itu buku tebel anjir. Berapa? 150 ya? 150. Aduh ya Allah. Iya sih, kalau gue sih orangnya kayak gitu. Kalau lagi ada game baru nih keluar, gue suka main game. Kalau ada series baru keluar, gue suka. Ya sama normal seperti orang-orang biasa lah. Iya, berarti kalau ada cewek yang baru ganti-ganti gitu ya. Aduh, jangan mancing-mancing. Kemarin podcast yang sebelumnya aja udah bikin masalah. Jangan mancing-mancing lo. Kan musiman. Baca. Ngajar di kelas kayak begini nih. Enggak apa enggak? Ya lu gimana Pri? Gua sih ya before COVID ya. Suka main basket sih. Jadi ya setiap sore gitu kadang di mana di dekat. Main basketnya di lapang voli enggak? Enggak ada ring dong, ngapain? Oh enggak. Ya, siapa tahu kan ada di SMA yang kayak gitu kan. Iya. Lapangannya satu, semua olahraga. Satu untuk semua. Di atasnya ring, di bawahnya gawang gitu kan. Iya sih, di sekolah gue juga gitu, cuman gawangnya bisa digeser. Kayak gitu. Jadi ya dulu suka basket sih. Cuma kan gara-gara corona, gara-gara COVID, jadinya agak gak banyak orang main basket juga pas itu. Jadi malah udah sekitar hampir 8 bulanan gak main, jadi males lagi buat mulai gitu. Lu ada tim sendiri berarti ya? Ada teman-teman? Ada sih. Gue dari dulu di SMA gak ada yang kalau diajak main basket. Paling 3 point shooter doang di sekolah tuh, gabut. Gue sih ada gitu, ikut lomba walaupun kalah di awal. Berarti bot lah. Bot.
Bot dong. Hobinya jadi bot. Karena ya nggak banyak persiapan juga karena iseng-iseng aja ikut ini. Gabut. Kalau ya gitulah kalau hobi gua. Kalau yang lain gimana? Ada hobi lain nggak? Ntar Faisal. Jualan. Apa tuh? ntar kekenyangan. Ya Allah. Kayak begini deh. Jadi Makanan haram pasti. eh Kan Emang- biasanya gitu makanan. Katanya kan gitu. gua mau baca doa dulu. Gua apa ya hobi ya? Dulu sih waktu SMA lebih ke sinematografi. Apa tuh? Bikin film Bikin sinema. film dalam tanda kutip. Film apaan? Film apaan? Jelas tuh kan. Film Nah, pendek, film pendek, film Oh ini. cuman kuat bikin film pendek doang, nggak kuat sampai. Sorry. Udah. Modalnya nggak cukup. Gue baru balik. Sorry. Gini deh, kalau abis giting gini deh. Weh. Giting? Gak tahu gue itu apa. Ya, gitulah bikin film, bikin ya main-mainan kamera lah. Ikut lomba pernah nggak tuh? Pernah ikut lomba festival film gitu. Nggak menang sih, cuma masuk nominasi doang 3. Ya. Film apaan? Genrenya apa tuh, Sam? Genrenya Teen. kehidupan. Slice of life. Tantin. Gue nanya. Ya, slice of life. Oh, Harusnya masih ada sih di YouTube, nggak tahu deh. sinetron berarti ya. Ya enggak lah bapak kan. Kalau sinetron itu slice of life bukan? Cuma ini fantasi. Slice of life loh. Kan kehidupan sehari-hari. Cuman Kehidupan. lebih didramakan kehidupan. Siapa yang meninggal ketindihan ini anjir, tabung gas seruduk pantai. Gue masih inget tuh yang meninggalnya mayatnya kelempar terus masuk ke pengadukan semen. Besar. Muter. Parah. Muter. Ya Allah. Orang KPI bilang, dari mana tidak mendidiknya? Nggak siram. Lebih mendidik ini Sal, lebih mendidik itu yang poligami terus nikah sama yang umur 15 tahun. Sudah. Kan udah ganti judul, ganti alur cerita. Emang ganti ya? Beneran Ganti. ganti itu tuh. Dioplas katanya, terus ganti peran. Kecelakaan di oplos. Iya. Terus kalau kecelakaan umurnya nambah gitu nggak 15 lagi Ya, kan segitu bukan. aja. Maksudnya sih kalau di sinetronnya mah nggak nyeritain dia 15 tahun, tapi pemerannya yang 15 tahun. Iya, seenggaknya. Yang meraninnya gitu. Jadi dia oplas ganti peran yang di atas minor gitu. Ya Allah. Tapi Oke. boleh loh 15 tahun. Enggak, Deng. Anyway. Ya, baik lagi ke hobi. Tadi hobi gue itu. Kalau sekarang sih hobi gue makan. Makan. Berat gue sebelum COVID tuh 60. Emang iya. COVID Karena 76. sekarang, iya sekarang 70 loh. 76 sekarang. Mantap. Jarum dong. Pas lulus SMA 55. 55. Ya Allah. Lulus SMA berat gue 55. Sekarang 76. Apa yang menyebabkan itu kira-kira? Tanpa suplemen, tanpa apa. Bahagia. Kayaknya sih ada juga yang depresi dia kayak gitu kan. Yep. Let's not talk about that. Oke. Aduh, hobi. Kita tuh mencoba menjauhi PTSD, Pep. Kenapa? Oh iya, maaf. Kesana. Jangan menyentil itulah. Anak-anaknya tuh gelap emang. Aku suka nyentil orangnya, sorry. Jangan tawa mulu. Gue bikin jokes yang kayak begitu tawa mulu. Hey. Lu bikin jokes biar apa? Biar ada yang ketawa kan? Iya salah gue tadi dengerin podcast Mas sebelum ini. Enggak, ini enggak disponsorin ya, cuman maaf.
Bentar. Ya udah lanjut topik dah. Bentar iklan. Nah, adek gue masuk kamar. Oke, lanjut. Woi, adanya tanya hobinya apa? Hobi lu apaan? Main game. Oke. Wibu. Gak penting lah. di luar ini. Nah, jadi kan tadi hobi itu sesuatu hal yang senang untuk dilakukan, itu kan yang kalau kita lakuinnya senang, menimbulkan dopamin. Dopamin. Kalau hobi lama-lama dilakuin terus bakal jadi kebiasaan gak sih? Apa beda? Kalau menurut gua sih, kalau when you doing constantly sih bisa disebut habit sih. Karena kalau misalkan sehari aja nggak ngelakuin, kadang kayak ada yang salah gitu. Iya nggak sih? Iya sih ya kan? Nah, malam-malam gue disuruh mikir. Habit sama rutin tuh sama nggak? Rutin sama kayaknya. Sama. Habit rutin. Kalau habit itu kebiasaan kan, kalau rutin rutinitas. Rutinitas. Kalau rutin sih kayaknya kayak masuk kuliah nggak sih rutin? Kayak kalau sebelum tidur baca buku dulu kan, itu hobi yang jadi rutin. Yes, no? Kalau rutin sih kayaknya sesuatu yang diperluin gitu loh. Iya nggak sih? Iya kan? Tergantungan. Ya, tergantung. Berantem. Yang satu bisa jadi bilang enggak. Bisa jadi itu hobi jadi habit. Tapi nggak semua hobi bisa jadi habit. Ya benar. Nggak semua hobi bisa jadi habit. Habit lu main basket kan nggak bisa tiap waktu di ini kan. Iya. Bahaya. Nanti mau sidang ada jadwal basket, masa main basket pakai ini kemeja. Pas wisuda main pakai toga, nggak mungkin. Berarti jawabannya nggak bisa berarti, iya kan? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Tak selalu. Oh, di MCA, sorry. Pip. Terkena copyright. Berarti ada batasan tertentu gitu ya, di mana suatu hobi itu bisa disebut kebiasaan, mana enggak gitu. Gue tuh nggak ada gitu yang hobinya aneh. Hobi aneh tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih hobi yang aneh? Hobi aneh. Kayaknya saya ngupil terus dimakan gitu. Itu hobi aneh. Baru gue mau ngomong itu habit. Itu habit dong. Hobi juga kan? Habit iyo. Kok dia sangat yakin gitu? Lu pernah atau gimana? Enggak lah. Ya karena kan itu bad habit. Ya enggak, masa hobi. Kayak berarti senang. Berarti Anda senang memakan itu dong. Nih dengerin teman. Dengerin dulu. Waktu gunting kuku. Terus abis gunting kuku kaki atau kuku apa, diciumin. Ada yang pernah gitu gak? itu bukan habit, itu insting. Kenapa gue nanya? Kenapa diciumin dan kenapa apa enak gitu? Aduh. Udah bau gitu, itu bau. Why? Probably not healthy. Why? Kok jadi jijik gini? Kemarin ini ya, itu selalu membawa ke suatu hal yang menggoyahkan hati ya. Kemarin, sekarang menggoyahkan hatinya dengan kejijian. Bagus. Ya Allah, ini disensor nggak nih nanti? Nggak, udah biarin aja makan sampai muntah. udah. Welcome hard life. Tapi nggak ada yang bisa jelasin tuh. Kira-kira gimana? Mungkin itu adalah insting kita untuk mengecek apakah kita sehat atau tidak gitu. Ya kali ya. Mungkin kalau baunya tidak seperti yang kita harapkan, kita langsung panik tuh kan pasti. Ada kok wangi melati. Weh. Kok wangi sedap malam. Weh. Beda lagi. Serem. Terus lu punya gak sih teman-teman yang punya ini gitu, hobi-hobi yang aneh? Kayak bukan aneh, mungkin unik gitu. Kayak zaman dulu itu suka ada yang koleksi perangko gitu kan. Itu hobi juga kan? Itu hobi. Koleksi perangko. Apa nih? Ya lagi inget-inget, ada nggak ya? Sudah lama tidak berteman. Wih, banget hidupnya. Adiknya wibu, kakaknya nolep, ya Allah.
Saya mah bukan nolep, individual entrepreneur. Different name doang, same meaning. Nolep tuh masuknya hobi apa habit? Wih, habit itu habit. Bukan, no life itu pilihan. Kalau nggak ada yang nemenin gimana? Ya, karena nggak ada pilihan, jadi ya no life. Ya berarti bukan pilihan dong kalau nggak ada pilihan. Ya pasti kan kalau Ayo. ada Open satu mind. pilihan doang gitu, ada satu pilihan doang. Ya berarti dia tidak bisa memilih kalau satu pilihan namanya Bambang. Di saking udah akrabnya berantem. Biarin. Ya. Oh iya, siapa yang hobinya gibahin orang? Gue tadi Hmm. bilangnya hobi gue gibah sih kayaknya. Semua orang pasti suka gibah sih. Karena the hottest news itu paling enak didengarkan dan Kenapa dibaca. ya? Kenapa kita tertarik dengan kehidupan orang? Iya sih benar. Apalagi Kenapa? khususnya netizen Indo kan. Kenapa gitu? Karena probably kehidupan orang tuh lebih menarik. Rumput tetangga lebih hijau ya. The grass is greener on the other side. Kadang lebih hijau. Padahal kitanya yang colorblind, warnanya padahal nggak green. Nice. Itu. Kita aja yang colorblind. Ya Allah. Nih hobi gue koleksi packaging itu ya, itu juga. Nah ya, kok packaging yang warna ungu gitu ya. Itu hobi itu ya. Udah nggak enak loh sausnya. Jadi inget lagi. Dibahas. Udah mesen tuh. Udah jadi. Ya tadi jam 11 tuh langsung pas baru opening langsung beli itu tadi. Harganya berapa? 60.000. What? Enggak deng. 51. 50 sama ongkir kan di Gojek belinya. Oh. 60. Tapi isinya nugget, french fries sama Coca-Cola kan? Iya. Just regular thing. Just regular thing. Karena dulu kan sebelum ini kan ada tuh yang rapper X itu, Travis. Sama aja ternyata menu-menu McD juga, nggak ada yang baru. Ya emang harusnya kayak gimana? Gue lebih hype kalau yang waktu itu loh yang Jepang itu loh. Iya, itu kan menginvented new menu kan. Kita ngomongin apa? Ya apa-apa. Daripada sebagai orang yang hobi makan, gue lebih prefer kalau McD ngeluarin kaki naga. Iya sih kayaknya enak dah. Kaki naga apa lagi? Ada yang nggak tahu nanti. Yang aki itu. Itu keren banget sih McD Dragon's Food. McD boleh dong sponsor kali-kali ya. Ya Allah. Ntar ada muka lu nya nggak di ini? Muka gue diinjek kaki naga. Ya. Aduh, jadi pengen kaki muka mah jangan, yang penting royalty. Pakai Cajun sauce nggak? Udah. Gara-gara pandemi nih ya, otak-otak itu jadi nggak jalan gitu, jadi aneh gitu. Gue masih nggak ngerti. Ini kenapa sausnya ini? Soalnya mereka tuh suka. Lu emang pernah lihat? Nggak pernah. Udah, sorry. Aduh, ini dihujat, nanti kita dihujat. Jangan begitu. Cancel for second. Ini direktur gitu satu nih udah mulai. Udah, jangan. Maaf, Teh Hanti. Ya. Ini gara-gara pandemi ya, otaknya kagak jalan semua. Iya, gue juga jadi inget tuh malamnya tuh gue ke ini kan, Riau Junction tuh. Ini si teman gue juga ini malamnya tuh beli cold brew yang ada yang disponsori itu juga, foto itu juga, grup itu juga gitu. Udah mah kopi, gak diminum loh dari sampai siang sampai tadi gue pulang tuh. Cold brew. Nggak mau dicium. Mau diapain itu, disimpan di time capsule. Gak tahu, buku tadinya mau gue habisin tuh sekalian tadi sebelum pulang, tapi gak sempet. Di hobi gue itu berarti 1 bebahin orang, 2 ini annoying people. Seru kayaknya. Gak ada manfaatnya hidupnya ya. Namanya juga beban keluarga. Itu hobi gue nomor 3 berarti ya, beban keluarga. Beban keluarga. Setidaknya mengakui. Kalau gue kan selama pandemi nih
hobi baru gue makan. Sebelumnya gue nggak pernah makan berarti itu dari lahir. Nggak pernah Sampai makan? pandemi itu belum pernah makan. Gak pernah makan. Kalau kalian selama pandemi ini tuh nemu hal Hobi. baru nggak sih? Ada banyak hobi hal baru, hobi baru waktu ketika pandemi tuh misalnya. Jadi sekarang tuh waktu di kelas tuh gue lebih aktif lagi gitu loh. Lebih Ya. aktif. Ngapain Jadi tuh? waktu kelas tuh gue aktif makan, gue aktif taking a nap, gue aktif chatan gitu. Lebih aktif lah intinya. Lebih aktif. Lebih Daripada hanya interaktif duduk juga. gitu ya. Iya, lebih interaktif juga dengan teman-teman melalui sosial media. Dosen tandain nih. Ya emang nggak ada dosen lah ya. Jangan Bu, ngapain dengerin ini sih Bu? Kan tadi juga ngomongin ini upil, masa masih dengerin sih dosen? Gak penting Dosen banget sih mahasiswa. Iya. Bu mending beresin nilai Bu atau Bapak. Iya, aduh nilai saya C, ada Woi, nggak Udah jadi lah. kumlot, nggak jadi kumlot. Nggak jadi kumlot. kumlot. Hampir kumlot gara-gara pandemi. Hampir kumlot. Gak usah disebut dong. Woi, Nggak jadi. Ya. Lalu Pli ada nggak Pli? Apa? Ya kan Hobi nggak jelas pas tuh. Si Febri mah nggak jelas udah biarin aja. ya Hobi emang pas- bener kan? apa? Iya bener kan kayak gitu kan sekarang. Hobi baru gitu, atau Iya, Mau hobi nyoba baru apa? pas pandemi nonton YouTube paling. Udah Nggak gitu ada. kayak. Nothing news gitu loh. Apa ya? Kalau gue Hobi baru sebenarnya aja. ya real answer belajar ini kemarin tuh, belajar chess. Oh. Cuman ya gitulah karena nggak ada lagi yang main jadi bingung juga. Males lagi. Mm-mm. Elo udah berapa Elo? Ilo alah paling juga berapa. Kenapa tuh? Kenapa? Alip kejagoan saya insecure. Oh, Malah lost track nanti. Kan saya belajar catur tuh buat ngalahin cewek gue doang mau belajar catur. Terus cewek gue udah kalah. Dia nggak berani belajar catur lagi, ya udah gue juga berhenti. tuh diserang. Nah kasih tahu Om Deddy. Diajak by one. Ya udah by one, cuman si AA pakai yang putih, terus gue sambil buka catur dengan difficulty hard di laptop gue. Boleh ya? Ngetes. Aduh, entah itu kan jadi ketahuan cara main catur yang sebenarnya. Jadi hobi pas pandemi catur lah ya. Iya, cuman ya Oh. gitu. Tetap. Kalau gue sih kalau yang real answernya sih sebenarnya udah dari dulu, cuman semenjak pandemi ini kan jadi banyak waktu, banyak apalagi tahun kemarin sebelum masuk kuliah tuh gitu. Apa kayak hampir sekitar 5-6 bulan full di rumah. Itu paling ya belajar bahasa juga. Ya lebih apa ya, lebih dalam aja gitu dari sebelumnya. Gini dong bermanfaat, itu bagus jawabannya teh dari tadi. Tapi Kan jawaban. Ya gitu-gitu aja, maksudnya kalau masalah serius atau enggaknya sih masih belum terlalu serius sih tentang bahasa gitu. Emang harus pelan-pelan deketin dulu orang tuanya. Weh. Serius kan? Iya benar. Jadi nginep di Bandung gitu. Itu siapa kayak tuh? Gitu. Jadi honeymoon dulu apa nikah dulu? Yo, bisa ada yang lain. Kan omongannya nih yang kayak gini, mancing-mancing. Kan gue ngomongin yang kayak gitu marah lagi nanti. Jadi kalian ada ini gak sih kayak hobi nih? Kalian pengen melakukan itu cuma kayak belum kesampaian gitu. Ada nggak? Oh iya ya, kenapa gue nggak nyebutin hobi gue masak ya sekarang tuh lagi pandemi itu gue lagi suka masak. Iya gue suka masak, cuman ya itu tadi gue lagi sebelum tadi podcast ini mulai gue cerita kan. Ternyata banyak bahan makanan yang haram. Gochujang itu haram ternyata guys. Emang gochujang haram? Iya gue kemarin mau beli gue ceritanya tuh. Ya udah tadi makanya kemarin tuh bikin sin ramen tuh cuman pakai gochugaru doang, nggak pakai gochujang. Ini orang pasti kalau yang nggak tahu nggak bakal ngerti. Gue juga nggak tahu apaan.
Sen Ya, ramen ini. tuh ramen Apa? Korea. Sambel Iya, Korea. gochujang tuh sambal Korea gitu. Jadi dia Bumbu. difermentasi gitu soal pakai alkohol. Gochugaru mah cabe ya. Kalau gochugaru tuh biji flakes gitu. Iya, flex, Flakes. benar. Chili flakes. Itu dibikin, ya udahlah jangan ngomongin lagi. Ya itulah gue menemukan banyak kesulitannya tuh dicari bahan-bahannya itu sih kalau gue. Pakai soju haram. Soju halal, sorry. Soju halal. Iya, Soju dari tanpa alkohol. Ada. Soju haram aja gak enak apalagi yang halal. Eh, Maksud gue yang kata orang. Katanya. Katanya. This is bad anyway. Anyway. Sober for life. Lu ada nggak Pli? Tuh nanti Apa? terkait Hobi. Nanti ada khusus. Oke. Ada nggak Pli? Apa tadi pertanyaannya? Hobi yang pengen punya hobi itu tapi belum kesampaian. Hobi pengen punya. Kayaknya pasti ujung-ujungnya teh masalah duit. Hobi apa ya? Paling yang apa ya? Paling kalau itu sih baca buku sih, cuman dulu kan emang SMP sering baca buku, tapi semenjak SMA sampai sekarang jadi mau mulainya tuh nggak tahu mau apa ya. Gak ada yang rekomendasi buku yang bagus gitu. Nah, jadi Febri bacaan bukunya apa? Iya, jadi pengen nemu buku yang bagus buat dibaca gitu apa. Iya, lu sukanya buku apa emang? Iya, bisa apa aja. Kalau gue sih sukanya lebih ke novel juga boleh. Bukan yang do itu kan do. Do apa tuh? Do, ya udah deh, nggak tahu dia salah. Bukan wibu. Do apa gak tahu, pokoknya ya kayak novel kan, kalau enggak tentang ditulis dong si Bambang. Apa tuh? Jangan di searching. Apa itu? Saya tidak tahu itu. Iya, makanya nggak usah. Ya udah searching deh boleh, tapi jangan karena disuruh gua gitu. Kalau sendiri ya boleh. Ya pokoknya gitulah, nggak ada yang belum nemu lah buku yang bagus buat dibaca. Tapi sekalinya nemu, kadang duit yang kagak ada. Ada buku yang mahal banget, tapi kayaknya worth it deh. Apa tuh? Buku nikah. Kudu ada resepsi dulu, Bang. Kudu ada calonnya dulu dong. Oh iya, sorry. Maaf, jangan tersinggung. Sorry Alif. Enggak, maksudnya kode nih yang nonton kode. Di bawah ada nomor WA di deskripsi, cari aja kalau ketemu. Muhammad Alif Sarkol nanti ada. Ini menyerang. Itu berarti itu hobi gue sama Faisal berarti ya, mencomblangin orang jomblo. Orang jomblonya nggak mau punya pacar padahal. Jadi aja. Ayo ini. Tuh cantik. Ini aja ini. Emang suka sekali ikut campur kehidupan orang tuh. Nggak tahu kenapa. Seneng ngelihat orang bahagia gitu kan. Iya sih kayaknya. Seneng juga lihat orang ribut gitu. Berantem lagi. Dari tadi Rapli baca buku. Kalau gua main golf. Hah? Lu pengen main golf? Gue pengen punya hobi main golf. Cuma satu, panas. Iya. Panas. Kedua, kemarin gue lihat harga stick golf ya. Mahalan stick golf daripada laptop saya. Emang iya ya? Gue ada di jual stick golf nih bekas. Nah. Emang iya? Iya, sampai ada 4 juta. Enggak, itu seset atau satu doang? Ada yang sebiji 6 juta. Si palanya doang itu yang bawahnya apa sih? Ini kalau mau gue fotoin nih punya gue nih. Weh. Pala lu suka main Pli? Itu siapa lu? Bapak lu atau siapa yang main? Enggak, jadi saudara gue udah gak main golf lagi. Terus ya dikasih ke gue aja gitu, nggak tahu buat apa ya. Lu mainin lah. Ditawar-tawarin aja. Iya, mau main di mana? Bolanya kagak ada. Lapang seberang lu yang main. Kalau bolanya ada sih bisa main itu tuh di jurang. Lu tanya-tanyain ke rumahnya, ke yang orang yang rumahnya dekat lapangan golf, minta-minta aja banyak pasti mereka. Iya sih, bener. Bapak lagian lapangan golf di mana sih? Di Bogor ada. Di ini teh ya? Di Bogor. Jalan ke Sukabumi teh, jalan ke ini teh.
Piranca Maya. Ya itulah. Oh, Apa lagi gue? yang deket ini. Kalau anak kakak yang dulu tahu deket makam Cina. Oh iya. Makam Cina tembusnya ke lapangan golf gitu. Kalau yang maba nih Rafli juga gak tahu nih makam Cina. Emang ada Nggak makam tahu. Cina ya di dekat situ? Iya. Itu membawa kenangan yang suram. Ada nanti lo ini ditutup matanya di situ. Membawa kenangan yang suram. Enggak, gue nggak ada takutnya itu ke situ. Iya, Emang lu ditakutin ya? Enggak, gue lebih takut jatuh daripada takut orang atau setan atau apa di situ. Gue sumpah. Itu jadi ceritanya ini ceritanya itu apa? Di ospek jurit malam apa namanya? Iya. Ya jurit malam. Gue jurit malam. Gue tuh nungguin nih di mana setannya, pasti di sini sampai ujung ketemu bapak nggak ada setan. Beres aja lah. Apaan kata gue? Udah gitu doang. Malah nungguin yang kesasar yang nyasar hilang. Pindah dimensi. Wih, nggak sekeren itu sih sayangnya. Cuman talinya doang deh jalannya. Keren cuy. Ya kan kalau gitu bisa diceritain ya. Ini mah apaan hilangnya juga gara-gara dia ngikutin tali rapianya putus. Bingung kemana. Wah, tali rapia putus. Siapa yang mutusin itu? Nah, namanya juga setan. Nah, kata setan tuh gua lagi. Ini kenapa hilang lagi? Hey. Halo, sorry. Ini Discord gue tuh nggak tahu kenapa. Tadi kayak yang mau blue screen. Suara si Rapli jadi gitu. Tahu kan? Sorry. Anyway, kita ngomongin jurit malam. Emang itu ospek dari mana? Dari ini SMA gue, SMA. Oh, SMA. SMA Poltek. Anyway. Tadi udah sampai mana ya temanya intinya? Nggak, tadi gue nambah aja nanya-nanya itu. Boleh lanjut. Do you feel that your hobby is beneficial to yourself or other? Wow. Untung gak sih? Ada untungnya gak sih hobi ini? Kalau dari yang tadi disebutin. Kalau gue sih ada untungnya ya, makan jadi lebih sehat. Untuk other. Untuk othernya apa? For yourself, for other ya. Cek. Kenapa beli? Enggak. Dia hilang. Ada. For other ya ini apa? Buat yang punya tempat makan, nambah satu. Gitu. Jadi cuma alasan aja sih lu. Ya, tempat makan apapun itu calling lah. Bacot. Alasan itu. Bisa ya beneficial for other ya makan ya. Ya, benefit banget itu. Apalagi kalau yang suka makan yang nggak habis kan bisa gue habisin. Gue nggak menolak. Apalagi kalau disusi teh gitu kan. Habisin. Dengan senang hati. Kalau gue bertamu ke rumah lu terus bokap lu bilang, habisin, gue habisin beneran. Ini nih yang kayak gini nih, kalau di rumah mau makan dulu gak, jangan dulu pulang. Iya mau, pasti jawabnya gitu. Orang makan malu gitu. Oh enggak usah. Iya enggak usah. Iya belum mau makan ya. Yang punya rumahnya nyesel. Ini saya udah bawa kerupuk katanya. Kerupuk, kecap. Kurang ajar emang. Tadi apa? Do you feel your hobbies beneficial to yourself? Kalau gimana, Pep? Ya kalau menurut gua in general ya, kalau hobbies tuh ya berarti membawa kesenangan, bring happiness to oneself gitu, untuk seseorang. Ya berarti menguntungkan dong untuk seseorang itu. Apapun berbagai macam pun hobinya pasti menguntungkan. Asal hobinya bukan nyolong HP orang sih kayak gitu. Klepto itu. Iya itu tuh ada yang kayak gitu juga loh dulu di temen gue. Itu udah punya cerita sih belum gue. Dia teman ada ketua OSIS atau apa gitu ya. Anak OSIS aja pokoknya. Dia sholat terus ditinggalin HP-nya tuh di ruang OSIS. Pas balik lagi nggak ada. Terus dia nyari-nyari kemana-mana, nggak ada di ruang OSIS sampai ujung-ujungnya karena dia rakyat Indonesia, nelpon dukun ujung-ujungnya. Wah.
Terus ya gitu loh. Pokoknya mah ketahuan aja ini seseorang. Terus ditanya kenapa ngambil, nggak tahu, aku pengen aja katanya, itu ada HP di situ, dia Oh, itu pengen. mah klepto itu. Itu tuh gitu kan, apa namanya, klepto, apa itu klepto? Klepto itu suka Yang ngambil barang orang. yang kayak saham itu kemarin booming ya, yang koin-koin itu. Kripto. Oh, beda. Kripto. Itu kripto dong. Kripto klepto beda, Pak. Beda. Kalau klepto apa? Klepto itu suka ngambil barang orang yang bukan milik dia gitu. Why? Gak ada alasan, karena emang suka. Iya, itu dia juga gitu kayaknya deh. Nah, iya, Nggak itu tahu aja klepto kan. itu. Kayak koruptor ya. Weh. Tipis-tipis. Jangan ngomong gitu dong. Nanti bukannya di penjara malah dimasukin ke rumah sakit jiwa. Jangan dong. Keenakan dong, Bambang. Hidup mahasiswa. Weh. Hidup mahasiswa. Ya Allah, tes CPNS. Ya, kalau menurut lu kan tadi beneficial ya, Pep. Iyalah, pasti beneficial. Lu pernah nggak Kalau- sharing hobi lu ini sama orang? Ya, Kayak justru orang gitu. kalau gue sendiri kan yang kayak masak itu kan gue diajak gitu awalnya. Cewek gue suka masak, gue juga daripada ngeliatin kan mending bantuin gitu. Dan ternyata seru juga. Matongin bawang bombay jadi dadu gitu kan seru ternyata. Pengen motong pala orang juga kan bisa dilampiaskan dalam kegiatan tersebut gitu loh. Alternatif gitu. Iya gitu. Bambang gitu kan. Nggak tahu Bambang siapa, tapi kesel aja gitu bawaannya. Kadang-kadang juga membawa ini kan, sedih juga kan, motong bawang bombay jadi ada alasan nangis gitu. Padahal sedih sebelum motong bawang bombay gitu. Itu sih kalau gue emang bukan membawa, tapi justru gue yang terbawa gitu. Kalau gue yang diajak. Kalau lu Pli, gimana Pli? Apa tuh sharingnya? Ya, Gue sih hobi lu dulu. Hobi lu dulu tadi, lu merasa hobi lu bermanfaat kan nih? Alhamdulillah sih. Sama orang lain. Untuk for others sih, hobi ya maybe a little benefit, soalnya pas SMA pas gak ada pelatih, gue juga bisa ngelatih gitu adik-adik kelas gue pas di SMA. Jadi bisa bilang di beneficial ya, udah sih beneficial gitu, benefit lah buat orang. Dan tadi sharing ya apa? Sharing itu. Lu ada sharing ya? Kalau gue sih ada dulu di SMP gue, jadi gue juga kan SMP basket, dan ada salah satu temen gue, dia ini ya orangnya cukup tinggi gitu kan. Dan dia apanya? Badannya? Tinggi, iya badannya lah. Kirain mimpinya kan. Gue lihat pas dia kelas 1 SMP gitu, dia cuma main main futsal. Sedangkan futsal itu kan bejibun yang main, karena kan gue dulu di pondok, jadi lapangannya pasti kan cuma satu, dan itu udah sih ada 2 kalau yang futsal. Terus itu kan hampir dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu rata-rata futsal gitu. Jadi ganti, dan akhirnya gue lihat dia jadi kiper. Kasihan gitu waktu main jadi kiper doang kan, nggak capek enggak kan. Dan akhirnya gue ajak, ayo lu tinggi sayang badan, malah main futsal jadi kiper lagi kan. Terus kata dia gimana? Iya sayang gitu. Gay dong. Kan lu tadi bilang sayang. Lah, iya maksud gue tuh apa ya, ya sayang gitu. Kok salting? Tidak ada kata yang tepat selain sayang. Tapi dia ganteng nggak? Kok apa-apaan ini anjir, jadi kesana. Dari dulu kagak maksudnya maksudnya badan tinggi masa dipakai buat jadi kiper doang gitu kan. Akhirnya lu main basket aja, lumayan jadi center kan. Terdengarnya sangat ini sekali ya. Ih, kamu badannya tinggi, masa cuman buat gitu doang, mending sama aku gitu. Febri fantasinya jauh. Woi, karena dia sudah berpengalaman dengan hidup with men. Wih, serem banget lu.
Gini nih yang kayak gini nih yang saya tahu nih, yang kayak gini yang saya tahu ini sausnya suka dia makan padahal dia belum pernah lihat makan itu saus. Kayak gini nih contohnya. Aduh. Iya, akhirnya nyampe di SMA dia main basket dan lumayan jago akhirnya dia. Jadi lu bisa membawa orang menemukan jalan yang benar ya? Iya. Ya, dibilang benar atau tidak sih tidak tahu. Cuma lebih baik aja ya. Iya, lebih baik aja daripada dia masuk tim utama enggak di futsal kan. Cuman main-main doang, tapi pas masuk Jadi basket tiang ya ketiga. lumayan. Jadi Tiang gawang pemain ketiga. inti lah. Tiang gawang ketiga. Tiang gawang ketiga. Iya, di futsal jadi kayak tiang gawang ketiga bener. Untung nggak tiang listrik no. Dan akhirnya pas masuk basket dia masuk tim inti ya lumayan gitu. Kalau lu pernah ngehasut siapa Sal? Nggak hasut. Ngajakin Jadi no life gitu. Jadi lu disebut no life tuh sama Kapli. No life. Enggak, gue tuh nggak no life. Temen gue ada soal yang no life, jadi gue tahu no life itu kayak gimana. Wangi. Enggak lah, pokoknya prihatin gitu. Yang siapa? Rapip. Enggak, bukan ada. Nyebut nama lagi. Kita mah di sini tidak sensor, tapi disebutin 2 orang itu mulu deh. Ntar kita undang deh kali-kali ke sini ya. Siapa? Rapip. Iya. Disebutin mulu dari episode kapan. Komenin kalian harus komen Rapip Lope gitu nanti biar dia hadir di sini. Sebut merek. Kalau hobi, gue ngajakin orang kayaknya enggak ya. Gue lebih ke gimana sih? Lu kan dulu kayak pernah ngajar gitu. Mungkin kayak orang juga jadi suka bahasa Inggris, suka MTK gitu. Oh tidak, malah benci. Guru-guru yang dibenci berarti. Gue yang ngajar mereka malah benci. Paling dulu waktu suka bikin film itu ngajak orang. Nggak ngajak sih, kayak nemu temen baru gitu. Kayak satu SMA nih. Awalnya nggak kenal, tapi kenalnya gara-gara hobi sama. Tuh, sampai sekarang nih. Kemarin tuh kita sempet gue sama temen gue SMA itu mau pitching school baru. Terus? School film gitu. Cuma tidak di ACC nih. Tapi duitnya nggak ada, nanti dulu ya. Begitulah ya. Ya, gitulah. Ya. Udah 2 tahun padahal itu pitching, tahun kemarin nggak bisa, tahun ini nggak bisa lagi. Lu nya juga udah kemana hilang? Iya, ntar gue udah keburu kerja di mana? International school aja. Pilihan gue kerja kalau jadi guru tuh ntar aja itu mah. Pilihan kalau udah mau dekat pensiun. Udah ada planningnya jauh bet. Iya. Nah, kalau udah mau pensiun baru ke sana. Kalau misalnya masih muda mah apa we dulu. Jadi lu ngajar itu bukan hobi, Sang? Ngajar itu tuntutan. Ya udah malas gue ngomongin duit. Ya jangan ngomongin duit di sini mah. Ya begitulah jadinya, gue paling nemu temen baru. Jadi akhirnya ya tadi bikin film sampai masuk nominasi yang lumayan lah, bagus-bagus. Terus ya udah sih. Cuma gue jadi kepikiran ini. Hobi yang jelek ada gak sih? Hobi yang jelek kan tadi klepto tuh satu. Itu hobi masuknya itu kan disorder kan? Iya sih bener ya. disorder. Ada gak sih hobi yang jelek gitu, kayak hobi itu jelek kan tadi banget. gue bilang makanan upil, nyium bau abis gunting kuku. Ya ikutnya kayak jelek gitu. Kentut dikasih ke muka orang. Lu pernah ngasih kayak gitu? Gue sebagai adik dan punya kakak gitu dikentutin mulu kan. Gue sampai gue saking keselnya nih, gue inget sampai pengen kentut, kakak gue lagi tiduran gitu selonjoran di sofa, gue halangin dia, muka dia pakai pantat gue, terus itu langsung dikejar gue itu keliling rumah. Emak gue lagi nggak ada, lagi nangis lah gue. Waktu kapan itu gue TK gitu. Sih. Ya itu kan annoying people tuh, itu kan hobinya sangat tidak bermanfaat.
Pokoknya Gibah juga kalau kan. kalian pengen tahu contoh orang yang hobinya jelek, Febri gitu. Wey, cuman gue frontal aja sih. Kalian mungkin tidak. Hmm. Kalau gue sih ya namanya sibling ya, jadinya sibling tuh kan ya tahu sendiri lah, Febri juga kan. Namanya kakak kan pasti nggak tahu kenapa pengen ngejailin adenya aja gitu. Jadi ya gue sering ngejailin ade sih. Kenapa ada rasa senang tersendirinya ya gitu. Iya. Gue juga kan kakak gue udah ada yang nikah gitu. Mereka udah punya anak dan gue merasakan itu gitu. Yang gue gangguin. Iya kan, jadi apa ya? Ada rasa pas dia kalau kesel tuh, jadi kitanya juga ketawa kan. Satisfying Jadi waktu kesel. iya, Iya. jadi Kayak gitu. itulah Itu bad emang. hobby. Iya kan seru kan. Annoying people is fun ya. Tapi kurang aja kan. Nggak boleh. Ya. Sampai pas gue main Uno sama adik-adik gue gitu, karena hukumannya pakai lipstick, gue lingkarin mukanya pakai lipstick. Ya Allah. Kan kartanya ini satu garis doang kan, nggak boleh putus gitu. Udah akhirnya gue lingkarin Lu dan bikin dia gambar, nangis. lu bikin gambar panah jadiin avatar kan. Iya, jadi kan apa, jadi jidat sampai dagu ke pipi gitu, ke Ya dagu. Allah. Karena kan dia bilang satu garis. Itu lipstick itu malu nggak marah apa lipstiknya Emak gue ikut main makanya. Oh ya Allah. Malu lu gituin juga nggak malu? Aja. Nggak kalah soalnya sama gue. Pas abis Nggak itu pernah. adik gue Wanita kalah tidak kan. pernah kalah. Adik gue kalah kan. Udah akhirnya terakhir udah abis itu dia nangis ke main. Udahan dah main. Iya udahan. Udahan deh. Marahin tuh pasti emak-emaknya. Enggak, ketawa sama gue juga. Karena gue adik gue dua-duanya cewek jadinya. Ya apa, Lindungin dari gampang lah. Rapid. Dia lagi. Siapa Anyway, itu orang? Nggak mau, gue pengen Rapid terkenal, biarin. episode ini dipenuhi oleh Rapip dan Anyway. Tadi apa lagi? Gue mau apa lagi? Lupa. Lupa. Kebanyakan distract. Lu kebanyakan nginget Rapip. Mengganggu emang itu. Dia nggak di sini juga keganggu kita. Slotnya tuh penuh jadi otak gue. Koba. Oh udah. Inget. Tugas. Masih. Parah bet. Try to memor. Umur. Ya Allah. Kasihan padahal masih muda. Tadi aduh ya Allah. Amit. Tadi ngomongin apa? Ngomongin adeknya adeknya di lipstikin. Terus apa lagi? Yang bikin inget biar kita jogging memorinya. Udah, gak usah dibahas lagi. Apa sih? Biar penasaran aja kalian sampai meninggal. Enggak, tampol, bacot. Jangan dong. Apa ya? Gue mau ngomong apa sih? Ya udah. Ya udah, ntar juga inget. Iya tadi juga. Ntar juga inget. Kalau ntar lu inget, gue alihkan perhatian biar lupa lagi. Udah inget. Nah. Anyway. Apaan? Ini kalau nggak penting gue tampol ya. Ngomongin tentang annoying people. Pas sekolah, gue tuh punya ini, ada teman pas SD nih ya. Ada segeng ini nih, bocahnya tuh annoying banget, ngeganggu banget. Kayak gimana? Sampai bikin guru nangis. SD. Gurunya anak SD juga? Enggak gitu. Oh, enggak. Ini kok bisa nangis? Jadi day one, hari pertama. Ya Allah, ini lama nih ceritanya. Ada ketahuan ngerokok di sekolah. What? SD. Anak SD. Di sekolah lagi. Day one. Ya Allah. Kencing aja masih dipegangin. Terus? Day 2 aman, gak ada apa-apa. Day 3 berantem. Itu bocahnya sama apa gimana? Iya, jadi segeng ini tuh kayak rusuh aja gitu. Ya Allah. Berantem. Kenapa berantem? Berebutan rokok. Enggak, kayak satu orang itu apa? Satu orang di geng ini tuh nggak disukain gitu sama yang lain, akhirnya mereka berantem internal gitu. Apa lo? Ini kurang internalisasi. Day 3 begitu. Day 4
aman. Day 5 hari Jumat berarti kan. Kan ada senggang tuh biasanya kalau hari Jumat. Bocah keluar nih, bocah ini tuh keluar. Entah kenapa mereka bisa nemuin ular di pinggir jalan yang udah mati. Apa sih random banget anjir. Ularnya diangkat, diputer-puter kayak gear. Gue bisa ngebayangin anak jiwa bolang emang ngambil ular diputer-puter. Ya Allah. guru Ketahuan kan sama guru ya. Akhirnya itu dibawa ke kelas. Nah, udah pusing kan ya. Wali kelas gue tuh udah pusing. Nangis. Harus gimanain lagi di anak. Seriusan? Nangis? Gue kira tuh nangisnya gak takut ular gitu diputer-puter. Enggak. Udah pusingnya gitu. Ini anak harus diapain lagi. Aduh. Hebatnya. Jadi guru SD. Aku bayang gue mah. Ya berat emang. Anyway. Ini biasanya topiknya makin berat juga nih ininya. Bahasannya. Ini kan kita nih statusnya masih setara dengan pelajar. Jomblo. Pelajar iya. Itu mah lu kali. Jangan masalah lagi ntar. Serumah tangga. Kenapa? Ya kan kita berarti masih setara pelajar nih ya. Hobi ini ngeganggu gak sih? Buat apa? Ngeganggu belajar kita gak sih? Mungkin yang ada tuh belajar mengganggu hobi. Aduh, kata-kata dosen tercinta. Boleh gak sih omongin? Jangan misal. Sebutin aja. Kan bisa diedit. Gue gak bakal biarin kerjaan gue ngeganggu hobi gue. Jadi dia ke lab itu pakai training, pakai jaket, bulu tangkis, bawa raket, bawa kok. Buset. Gitu dia ngajarin di lab, terus udah ngejelasin alat, langsung balik lagi ke lapangan. Buset. Gue tahu itu siapa. Bapak, sehat Pak, sehat selalu. Ayo Pak, bulu tangkis, mantap. BTW dia tuh pengen tau diajakin bikin podcast. Kata siapa? Ya waktu itu ngomong. Emang ngomong apa? Ke gue. Kan gue pakai mic di kelas. Pakai mic ini kan. Nah, terus Sal, kamu pakai mic ya? Ya suka bikin podcast bukan? Iya. Ntar calling lah kita bikin podcast bareng gitu. Interesting. Alip ganti calling. Iya tuh mungkin bisa tuh. Nanti kita ngomongin ini. Cara baca itu asetat yang bau balon. Pak Alek. Dia ada yang namanya Bapak Alek, gue baru tahu. Aduh. Boleh. Mungkin dia ngejelasin kita translatein ke bahasa Inggris. Ya, pokoknya itulah. Apa sih? Oh iya, tadi belajar. Ngeganggu. Malah belajar ya yang ngeganggu hobi. Belajar ganggu hobi. Itu kan berarti itu Bapak itu ininya benar kan? Pemikirannya betul nggak tuh menurut kalian? Iya, kayak gitu. Iya. Prioritasnya sama gitu ya. Tapi bisa aja orang kan hobinya tuh emang hobi dan pekerjaannya itu sama gitu. Nggak beda jauh. Jadi nggak ada yang namanya ngeganggu kan? Iya. Apa namanya? Ya gitulah. Iya. Gue pernah baca juga sih. Kayak ada orang nih suka jalan-jalan mulu. Terus traveling. Iya. Dia bilang harga jalan-jalan tuh lebih murah daripada harga psikiater. Bener loh. Iya loh, nggak salah loh dia. Iya sih bener ya. Ya makanya kayak hobi sebagai gateway itu lebih baik ya daripada. Ya kalau menurut gue ya sekali 2 kali mah daripada ini ya cobain aja. Tapi nggak ya itu tadi lebih mending lebih rutin, lebih sering main-main daripada sering ke psikiater atau psikolog. Psikolog mah jangan terlalu sering lah. Kalau bisa jangan lah psikolog mah. Iya kalau nggak ada. Ya kalau lu mau ke psikolog juga nggak apa-apa gitu. Jangan membuat psikolog itu sesuatu yang haram gitu kalau menurut gue.
Kan emang juga banyak juga orang yang membutuhkan pertolongan kan. Kalau nanya ke Iya sih, orang malah dibacotin di Indonesia mah. Lu mah masih mending lah gua. Iya, Nah. malah adu nasib. Lah Mm-mm. gua. Lah gua. Lagu Dikira- lagu Paling berat aja sedunia. Makanya nggak Ya apa-apa lah kalau mau mah sekali 2 kali jadi kita tuh menemukan inti masalah apa gitu jadi yang di hidup kita tuh biar bisa dibenerin nggak apa-apa lah. Tapi Anyway, gue punya teman. Apa? Kenapa? Kalau ngomongin psikolog, gue punya teman yang kuliah di jurusan psikologi. Aduh jangan duh pasti nggak bener ya. Bukan. Dan dia stres dan malah bukan gua yang konsul ke dia tapi dia yang konsul ke gua. Kok bisa? Karena masalah perkuliahannya. Kata gua, makanya gua bilang, lu aneh psikolog apa? Bukannya ngekonsul orang malah lu ngekonsul ke gua. Psikolog juga manusia. Iya, jadi kuliah psikolog juga membuat stres orang. Mungkin dia belajar ADHD terus dia sadar, oh gue punya ini ternyata. Gue punya ini ternyata. mendiagnosis diri sendiri. Kan udah punya ini, udah kuliah seenggaknya. Iya. Certified ini. Emang itu kata saya anti. Emang kalau bidan kalau lahiran nggak boleh minta bantuan. Bidan Dia lihat kaca. nggak ada Bambang. Lihat kaca. Lihat kaca dong. Gua bidan lahir dibantuin mana ada. Ya kali. Bidan sendiri. Kita diserang. Weh, ini juga nih tukang cukur kalau rambutnya panjang ke siapa? Tukang eksekusi di Arab itu kalau dia melakukan kesalahan bunuh diri enggak? Arah kiri jadi. Kiri. Aduh bahaya. Apalagi ngomong lagi ya teteh udah. Aduh ya Allah. Anyway, ya dari cerita Rafli tadi berarti belajar tuh berat ya. Iya, belajar itu berat. Jadi seorang pelajar itu berat. Bentar. Gak tau kenapa gue lagi merasa bego hari ini tuh, kenapa ya? Kenapa lu tadi abis kuis koba kali otaknya kepake semua gitu. Iya, abis kerjaan kuis gue merasa bego banget. Ya berarti tadi kan kita harus bisa balance itu kan biar nggak stres karena pelajaran. Tapi juga tetap ada hiburannya dari hobi, dari iya. Jangan sampai belajar mengganggu hobi. Masih. Ya, jangan ditiru ya. Tidak baik. Ya, live your life how you want it lah kalau gue mah. Iya. Jadi mindset workaholic tuh salah ya? Ya nggak salah. Gue juga kalau lu mau kerja terus ya nggak apa-apa. Mereka. Bapak lu juga bukan gue. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Benar. Apalagi kalau terlalu mencintai ya. Lu tahu nggak sih yang ngomong sampai orangnya hilang. Udah gue kirim deh, masukin. Aduh. Terus lanjutannya gimana? Anyway, Faisal tuh tadi tuh ada punchline-nya, ini tuh belum nyampe. Gimana? Ya, keburu hilang. Ya, live a happy life lah, gitulah gimana Yang penting mah jangan sedeng. Jangan sedeng dong. Jahat. Kalau kira-kira mau sedeng psikolog lah. Kalau psikolognya yang sedeng, biarin dia ke konsul dulu kayak gitu. Baru nanti kita yang konsul gitu. Nah itu. Oh iya, berarti kalau orang ada hobinya ngurusin hidup orang, nah jadilah psikolog. Nggak gitu sih sebenarnya. Iyalah, udahlah. Intinya berarti ya kita harus tahu prioritas lagi kan, mau lagi perlu apa nih sekarang nih. Kalau misalnya belajarnya udah kendor banget ya belajar lagi. Kalau misalnya
udah stres banget belajar ya, cari hiburan. Harus balance. Balancing kayak roda ban. Nah, langsung lah ya kita ke perspektif sharing section. Kalian masih ada yang mau dibahas lagi nggak sih tentang hobi ini? Masih ada yang pengen diinin nggak tentang hobi gitu? Kayak kepikiran apa gitu? Iya. Kalau gue sih nggak ada sih. Kalau menurut gue di zaman sekarang ini susah itu untuk menemukan sesuatu yang disebut hobi. Kalau untuk gue sendiri gitu. Iya, benar. Dimana di sesuatu yang dimana tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Duit. Karena Iya, gue pengen hobi ke komputer harus beli. Gue pengen hobi ke motor harus beli motornya dulu. Ya gitulah. Mungkin setelah kita punya bisa mengurus keuangan sendiri alias punya duit sendiri, mungkin nanti terlihat hobinya masing-masing. Sekarang agak susah karena memulainya aja harus pakai duit. Kalau kata gue gitu. Oke, ya. Ntar juga ketemu lah ya tujuan hidup lu apa. Nah, by the way, for all this time you live, what is it that you are looking for? Kalian tuh jadi apa sih hidup ini? Wah, mulai berat banget. Berat banget nih, aduh. Kalau gua sih for me. Ini jangan sampai jangan sampai podcastnya berubah jadi para pencari surga gitu. Beda topik nanti pembicaraannya. Kalau gue sih I want to break free. Want to break free malah jadi. Ya for me sih what I look for apa ya tadi? Ya, nyari what apa? Is that? Ya, what you're looking for sih. For me, for now, maybe I just want to be less concerned and nervous dan gak dikit-dikit panik sih. Pokoknya pengen nyari ketenangan lah. Jadi emang dari zaman sekarang ini kan apalagi lagi pandemi dan di mana-mana need money and terus tugas di mana-mana dan kurang efektif juga belajar dan akhirnya ya for now I just want to look for calmliness maybe ya, pokoknya nyari kedamaian lah, nyari aman, tentram tanpa memikirkan apapun walaupun hanya sehari. Itu sih. Kalau yang lain itu sih, itu sebenarnya gue juga ini. Itu udah merangkum semuanya. Gue juga pernah ngomongin loh ini tuh kan, kayak the new success is inner peace. Itu yang Gafli pengenin itu kan inner peace gitu, suatu ketenangan di jiwa gitu, di jiwanya. You want that everything that come and goes gitu. Bukan berarti doesn't mean you just let it go gitu, tapi we learn and we live and we learn gitu, that everything happen not for a reason, tapi something that we have to learn. There is something that we need to learn from anything that happen. Iya. Gue pernah dengar juga kayak mungkin Tuhan God make us suffer gitu, kayak God Tuhan memberikan kita cobaan biar merasakan kejelekan gitu. Kalau menurut gue that's kind of true but not also gitu. God give us trouble tuh biar kita tuh that's how we get closer to God gitu. Untuk dengan kesulitan itu kita dapat minta tolong gitu. God will give us the way gitu. Bukan hanya memberikan kesulitannya aja gitu. Jadi inner peace is the new success tuh maksud gue tuh jadi bisa menemukan ketenangan di setiap keributan atau each problem itu kita bisa menghadapi dengan tenang. Dan itu susah sih, gue juga belum nemu orang yang bisa benar-benar seperti itu dengan tidak menipu dirinya sendiri gitu. Iya. Karena banyak sekarang orang-orang itu tenang tuh karena mereka terlalu too deep in their head gitu, saking hebatnya menipu sampai menipu dirinya sendiri gitu. Terlalu pede gitu, padahal merekanya juga
belum tentu ini. Lu pernah gak sih baca yang orang ini? He is a salesman gitu. Awalnya dia salesman, but he's so deep in his head gitu. Sampai ngaku-ngaku jadi orang kaya, kayak he said that he sold something for millions and trillions of dollar gitu, billion of dollar. Dan ketika ada emang perusahaan dan percaya sama dia, dengar ceritanya, dia nipu gitu, masuk penjara. Karena dia confidence dan punya inner peace gitu, menghadapi masalah tuh dengan confidence, nggak ada anxiety gitu. But he's too deep inside his own head. Jadi bukan itu yang bukan itu inner peace yang sebenarnya gitu. Kita juga harus masih cari sih definisi sebenarnya untuk tiap orang apa itu. Kalau gue sih inner peace untuk gue sih ya itu tadi, ketenangan tanpa harus memikirkan apapun gitu. Walaupun tadi ada masalah datang, kita tetap tenang tanpa harus playing full with myself, with my own self gitu. Jadi tanpa harus ignorance masalahnya, tapi tetap dijalanin, tapi tetap acting cool and calm gitu. Kalau Faisal, apa yang dicari? What you looking for in life? Duit. Do you know the way? Do you know the way? You know the way, malah jadi. Let me show you the way. Sama sih. Want to find peace and my missing pieces. Do you want to be my rib cage? Kalau bahasa Inggris jadi aneh ya. Kamu mau nggak jadi tulang rusuk aku? Do you want to be my ribbon gitu? Ribbon. Aduh. Tulang iga. That's peace is the best achievement ever. Oh. So Faisal juga peace is what you looking for ya? Iya. Jadi apa sih menurut Faisal? What is inner peace for you? Tadi kita berdua sudah tuh. Ketika financial stability. That's obvious. Gue tuh nyari jawaban yang obvious gitu. Financial stability. Bayangan peace di gue tuh ya yang kayak ada quotes kan yang rame itu dia hidup umur 20-an tapi nyantainya kayak nikmatin duit ini. Duit pensiunan. Apa sih itu apa sih? Banyak yang kayak gitu sekarang tuh. Umur 20-an tapi udah umur 20-an udah meninggal, ada juga tuh. Kalau lu ngomong kayak begitu. Itu beda lagi. Ya makanya jangan dibanding-bandingin. Ya, pokoknya kayak pengen megang iPhone tuh udah nggak wah gitu. Kayak udahlah gitu, itu udah biasa gitu. Pokoknya itu pengalaman banyak, duit banyak, kebahagiaan banyak. Sama semuanya tuh kembali ke perspektif sih sebenarnya. Sebenarnya nggak cuman orang kaya yang nganggap iPhone biasa. Orang miskin juga bisa gitu. Dia dikasih iPhone buat apa gitu? Dijual lagi pasti kan. Sebenarnya semuanya tuh kembali ke perspektif gitu. Gue kayak happiness buat gue itu ngelihat orang-orang di sekitar gue happy gitu. Gue nggak suka banget gitu kalau dari kecil mungkin ya, karena orang tua gue atau orang-orang terdekat gue tuh jarang gitu gue ketemunya sama orang tua gue lah. Ambil contoh, bokap gue sering ngantor lah di ini piket, emak gue sering kerja. Jadi ketika gue ketemu tuh bener-bener pengen bikin mereka seneng gitu. Kayak inner peace buat gue tuh dikumpuli orang-orang yang seneng gitu. Kayak kalau gue gitu. So kenapa? Inner peace, Kat. Kita bertiga berarti what we looking for it's inner peace ya. So untuk yang mendengar, apa sih yang dicari di hidup ini? Coba tulis di komen.
Nanti kalau ada yang komen misi Voya visi Voya misi Voya gue tampol. Dicariin sampai ke rumah. Misi Voya visi Voya misi Voya visi misi misi we. Aduh, tuh kan udah kan, habis kan? Makin malam begini. Thank you everyone for watching this episode and Oh my god. hope you all enjoy this episode. See you again in the next episode. I said episode third time. I should get a plate. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay. So, bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Love you. Stay healthy guys, keep safe.